Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah limpahkan barakah rahmat kepada kita semuanya untuk menggapai ridhonya nanti insyaallah. Kita lanjutkan program Zayan TV dalam acara Jamaah Bertanya, Ustadz Menjawab. Kali ini kita akan dengarkan satu pertanyaan dari seorang hamba Allah namanya Tommy Kurniawan. Sudah banyak orang yang kenal dengan beliau. Yuk kita dengerin apa yang mau ditanya sama Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Agus Hendra, saya mau nanya, bagaimana cara kita bisa bersama Nabi Muhammad SAW di surga? Itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Pertanyaan yang bagus dari Tommy Kurniawan. Semoga Allah menjaga beliau, memberkahi beliau insyaallah. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang ingin selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat tentunya. Makanya bagi mereka orang-orang yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap nanti bisa bersama beliau di surganya kelak. Oleh karena itu, pertanyaan yang bagus dari Tommy adalah tadi, bagaimana caranya agar bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan hanya bersama beliau, tapi bersama beliau di surga Firdaus nanti insyaallah. Ada amalan-amalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam membahas bagaimana caranya bersama Nabi di surga Firdaus nanti. Yang pertama, apabila Anda ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti, yang pertama adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika man ladina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama nanti di akhirat bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa dia? Minan nabiyyin, para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman di sana. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Sudahkah kita taat kepada Allah dan Rasulnya? Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, apa yang Nabi Muhammad perintahkan, apa yang Nabi Muhammad larang, sudahkah kita menjalankannya? Banyak orang pengen bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berharap bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak melaksanakan cara-caranya, cara-cara yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini adalah cara yang terbaik. Bukan hanya kita melakukan ini tapi melanggar ini. Kita melakukan amal soleh, akan tetapi kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang kedua, bagaimana bersama Nabi di surga nanti, yaitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang badui yang bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, ma'adattalah, apa yang kau persiapkan? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Anas bin Malik mendengar hadis ini begitu senang, begitu gembiranya. Maka dia berkata, aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, walau lam a'mal bi'amalihim, walaupun aku belum bisa beramal seperti mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah poin yang kedua agar Anda bisa bersama Nabi di surga. Maka poin yang kedua ini adalah Anda harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana cara bersama Nabi di surga? Melaksanakan rukun Islam serta tidak durhaka kepada orang tua. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah,
dan sungguhnya engkau adalah utusan Allah. Aku telah sholat 5 waktu, aku telah menunaikan zakat hartaku dan berpuasa di bulan Ramadan. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mati atas dasar ini, maksudnya melaksanakan rukun Islam, maka ia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada pada hari kiamat seperti ini, sambil mengacungkan 2 jari. Jadi siapa yang menjalankan rukun Islam dengan baik, dengan benar, maka akan bersama Nabi seperti ini nanti. Kemudian Nabi berkata, selagi ia tidak durhaka kepada orang tuanya. Saya ulangi, selagi ia tidak durhaka kepada orang tuanya. Maka siapa di antara kita yang menjalankan rukun Islam dengan benar, dengan baik, insyaallah akan bersama Nabi di surga seperti ini. Asal jangan sampai anda durhaka kepada orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Huzaimah dari Amr bin Murrah al-Juhani. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, para Zayyaners, poin yang keempat bisa bersama Nabi di surga adalah memperbanyak salat sunnah. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, bahwa aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia menyiapkan air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya kepada beliau, saluni, mintalah sesuatu kepadaku. Maka beliau menjawab, sahabat Nabi ini menjawab, aku ingin urafiquka fil jannah, aku ingin bersamamu di surga ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, hal ghairu zalik, ada lagi enggak? Maka kemudian sahabat Nabi berkata, itu saja ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'a'inni ala nafsika bisaqasratis sujud, bantulah aku mewujudkan keinginanmu. Apa keinginannya tadi? Yaitu bersama Nabi di surga dengan memperbanyak sujud. Fa'a'inni ala nafsika bikasratis sujud, bantu aku memenuhi keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya adalah memperbanyak salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, kadang malas untuk salat wajib. Ya, hati-hati, malas dalam salat wajib efeknya berbahaya. Tapi banyak orang malas dalam salat sunnah. Malah kadang-kadang luar biasa malasnya salat sunnah qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir. Maka ingatlah ini, Anda bisa bersama Nabi SAW di surga nanti. Maka jalankanlah qabliyah, ba'diyah dengan kesabaran. Jalankanlah tahajud, witir, duha dengan kesabaran. Dan bayangkan hasilnya nanti bahwa Anda akan bersama Nabi SAW. Inilah poin yang keempat, memperbanyak salat sunnah bisa menyebabkan Anda bersama Nabi SAW di surga Firdaus nanti. Yang kelima, memperbanyak baca salawat. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah yang paling banyak membaca salawat. Maka yuk perbanyak baca salawat. Ada salawat yang bersifat mutlak kapan saja, ada salawat yang bersifat muqayyad. Insyaallah kapan waktu para Zayyaners kita akan bahas tentang bagaimana bersalawat kepada Nabi SAW. Tapi intinya perbanyaklah baca salawat. Minimal Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu poin yang kelima. Kemudian poin yang keenam, merawat dan menyantuni anak yatim. Nabi SAW bersabda, ana wa kafilul yatim hakadha, aku bersama orang yang mengurus anak yatim seperti ini. Ya, Nabi sambil berisyarat dengan 2 jarinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Ya, silakan cari anak yatim. Kalau Anda tidak bisa ngurus, Anda yang mendanainya. Ya, Anda urus dia, Anda danai dia, insyaallah Anda akan bersama Nabi SAW seperti ini. Karena Nabi SAW bersabda, aku bersama orang yang mengurus anak yatim seperti ini. Ya. Kemudian yang ketujuh, mendidik 2 anak wanita sehingga menjadi wanita mukminah yang salihah. Buat para bapak, ibu-ibu yang merasa punya anak perempuan 2, ya berbahagialah. Yang 1 nambahlah. Ya, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memelihara
2 anak wanita sampai mereka dewasa, maka aku akan masuk surga bersamanya kelak seperti ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, ini luar biasa buat mereka yang memiliki anak wanita 2 orang. Sabar ngurusnya, mendidiknya penuh dengan keikhlasan sampai wanita itu, anak itu menjadi dewasa dan menjadi wanita yang salehah, maka nanti akan bersama Nabi di surga seperti ini. Masya Allah. Ya, ini buat para bapak ibu, jangan mengeluh ketika mengurus anak, khususnya yang punya anak wanita. Mudah-mudahan ini bisa membawa Anda ke surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-8, memiliki akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dari Jabir radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat majlisnya denganku di antara kalian pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Masyaallah mu'minin, Anda tersenyum dengan orang lain, Anda berbuat baik dengan orang lain, Anda melakukan hal-hal yang positif dengan orang lain, Anda mempunyai sifat akrab, Anda mudah bergaul, Anda mudahkan orang lain, Anda berkata-kata baik. Akhlak yang baik ini bukan hanya sekedar nyenangin orang. Akhlak yang baik ini bukan hanya membuat manusia tersenyum dan mengenang Anda, tapi ternyata dengan akhlak yang baik Anda bisa dekat nanti majlisnya, duduknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang terakhir para Zayaners, poin yang ke-9, hafalkan doa ini. Hafalkan doa ini agar Anda bisa bersama Nabi di surga nanti. Doanya seperti ini. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Saya ulangi para Zayaners, mudah-mudahan Anda bisa menghafalkan doa ini. Allahumma inni as'aluka imanan la yartadu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang tidak pernah lepas. Aku memohon kepadamu kenikmatan yang tidak pernah putus. Dan aku memohon kepadamu menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi nanti dan kekal. Masya Allah, ini satu amalan doa yang kayaknya wajib kita hafalkan. Mudah-mudahan dengan sebab 9 hal ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Akhi Tommy Kurniawan, pertanyaan yang bagus. Bagaimana kiat-kiat amalan-amalan bersama Nabi di surga Firdaus. Masya Allah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.